Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarni Yunita Sari Stambuk 1A1 19093, kelas ITPB 2019, Fakultas Pertanian Universitas Haloleo. Di sini saya akan menjelaskan fermentasi bubuk ekstrak daun cincau hijau dalam menstimulasi pertumbuhan Lactobacillus casei. Cincau merupakan bahan makanan tradisional yang telah lama dikenal masyarakat dan digunakan sebagai isi minuman segar. Cincau disenangi karena mempunyai rasa khas, segar, dan dingin serta harganya murah. Ekstrak daun cincau hijau dapat dianggap sebagai sumber serat pangan yang baik karena kandungan utamanya adalah pektin. Komponen pembentuk gel utama pada cincau hijau adalah senyawa polisakarida jenis pektin yang bermetoksi rendah dengan kandungan pektin maksimal 7%. Pektin merupakan serat larut air dan serat pektin bersifat viskus yang dapat difermentasi oleh mikroflora usus. Kadar pektin yang tinggi dalam gel cincau hijau berpengaruh pada proses fermentasi oleh mikroflora dalam usus besar. Lactobacillus casei merupakan salah satu bakteri probiotik yang biasa terdapat pada produk susu fermentasi. Lactobacillus casei merupakan salah satu jenis bakteri menguntungkan di dalam mikroflora usus dan banyak digunakan sebagai probiotik. Pembuatan bubuk ekstrak daun cincau hijau. Tahapan-tahapan yang dilakukan untuk pembuatan bubuk ekstrak daun cincau hijau diawali dengan melakukan pencucian. Daun yang sudah bersih dipotong dengan ukuran 3 cm kali 1,5 cm dan tangkainya dibuang. Daun yang sudah siap di oven pada suhu 5 derajat Celcius selama 24 jam. Daun yang sudah kering dilakukan penghancuran menggunakan blender. Selanjutnya dilakukan pengayakan dengan ayakan 80 mes. Bubuk daun cincau hijau sebanyak 25 gram ditambah 500 ml Aquades dan diaduk menggunakan magnetic stirrer. Kemudian dilakukan penyaringan dengan kensaring. Filtrat yang dihasilkan ditambah etanol 96% dengan perbandingan 1:1. Diperoleh dua fraksi, yaitu gel yang diantara cairan supernatan. Gel yang diperoleh dilakukan penyaringan dengan kertas saring. Gel yang dihasilkan kemudian dikeringkan pada suhu 5 derajat Celcius selama 5 jam. Gel yang sudah dikeringkan dihancurkan menggunakan blender, kemudian dilakukan pengayakan dengan ayakan 100 mes. Penentuan waktu pertumbuhan Lactobacillus casei dilakukan dengan melakukan pengamatan setiap hari, yaitu 0 jam, 3 jam, 6 jam, 9 jam, 12 jam, 15 jam, 18 jam, 21 jam, dan 24 jam dengan pengukuran optical density. Pengukuran optical density dilakukan dengan metode langsung dengan cara mengambil kultur Lactobacillus casei yang telah diinkubasi pada media edisi YP dengan kandungan bubuk ekstrak daun cincau sebanyak 0,25 gram. Kultur Lactobacillus casei diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan 24 jam. Pada setiap jam dilakukan analisis nilai OD-nya pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 660 nanometer. Fermentasi bubuk ekstrak daun cincau hijau. Kultur Lactobacillus casei diambil 0,2 ml dari isolat murni dan disegarkan dalam 5 ml MRSP dalam tabung reaksi. Media diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius dalam inkubator. Hasil positif ditunjukkan oleh timbulnya kekeruhan pada tabung. Penentuan total bakteri asam laktat. Total bakteri asam laktat ditentukan dengan metode permukaan. Pengenceran yang digunakan adalah 10-5, 10-6, 10-7. Media untuk perhitungan digunakan adalah MRS agar padat untuk perhitungan bakteri asam laktat, kemudian diinkubasi dalam inkubator pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Beberapa kandungan gizi dalam daun cincau hijau, misalnya dalam 100 gram itu kalori 122 kalori, protein 6 gram, lemak 1 gram, hidrat arang 26 gram, kalsium 100 mg, fosfat 100 mg, besi 3,3 mg, vitamin A
107,5 SI, vitamin B 80 mg, vitamin C 17 gram, bahan yang dapat dicerna 40%. Kalori yang dihasilkan daun cincau hijau sebanyak 122 kalori, artinya relatif rendah dibandingkan dengan kalori yang berasal dari gelatin atau gula pasir, gula aren maupun gula kelapa. Manfaat cincau untuk kesehatan: mencegah penyakit kanker, melancarkan peredaran darah, menurunkan demam, menstabilkan kadar gula darah, mengatasi darah tinggi atau hipertensi, mengatasi gangguan pada lambung, meningkatkan daya tahan tubuh. Penentuan derajat keasaman atau pH. Hasil analisis seragam menunjukkan bahwa lama fermentasi berpengaruh sangat nyata terhadap pH minuman simbiotik ekstrak daun cincau hijau. Minuman simbiotik ekstrak daun cincau hijau difermentasi selama 48 jam, menghasilkan nilai derajat keasaman terendah, yaitu 3,02, akan tetapi nilai tersebut tidak berbeda nyata dengan pH minuman simbiotik ekstrak daun cincau hijau yang difermentasi selama 32 dan 40 jam. Selama masa fermentasi 0 hingga 48 jam, jumlah asam yang terbentuk semakin banyak. Peningkatan jumlah asam laktat akan mempengaruhi pH lingkungan. Semakin tinggi jumlah asam laktat dalam lingkungan, maka potensi menurunnya pH lingkungan juga semakin besar, sehingga pH produk yang dihasilkan menurun. Pada lama fermentasi 0 dan 8 jam, nilai pH yang terhitung pada pH meter adalah 4,81 dan 4,03. Pada pH 4, asam laktat mudah mengalami disosiasi sehingga menghasilkan H+ dalam jumlah banyak. Pada pengukuran pH meter, ion H+ inilah yang akan terukur. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah asam laktat, maka semakin besar pula ion H+ yang terukur, sehingga pH semakin rendah.